ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وكرم وعظم وتمم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang dua orang saudara dari kalangan Bani Israel dengan sifat yang sangat kontras. Yang satu sering berbuat dosa, sementara yang lain sangat rajin beribadah. Rupanya si ahli ibadah yang selalu menyaksikan saudaranya itu melakukan dosa tidak betah untuk menegur. Teguran pertama disampaikan, teguran kedua disampaikan, namun seolah tak memberikan efek apapun. Perbuatan dosa tetap berlanjut, dan sekali lagi itu tidak luput dari pantauan si ahli ibadah. Berhentilah, kata si ahli ibadah kepada si pembuat dosa. Tapi orang yang berdosa itu berucap, tinggalkan aku bersama Tuhanku, ini urusanku bersama Allah, biarkan Allah yang mengurusku, jangan ikut campur. Saudara, mungkin karena sangat kesal, lisan saudara yang rajin beribadah itu tiba-tiba mengeluarkan semacam kecaman. Dia menyampaikan, wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudkhilaka Allahul jannah, yang artinya demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan memasukkanmu surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah ini adalah kisah Rasulullah SAW, terekam di dalam sebuah hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Di bagian akhir cerita ini, hadis ini disampaikan bahwa tatkala masing-masing dua hamba dari Bani Israel ini meninggal dunia, keduanya pun dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang tekun beribadah, sabda Nabi, Allah mengatakan, apakah engkau telah mengetahui benar tentangku? Apakah engkau sudah memiliki kemampuan atas apa yang ada dalam genggamanku? Drama kedua hamba ini berlanjut dengan akhir yang cukup mengejutkan. Firman Allah, pergi dan masukkan ke dalam surga dengan rahmatku kepada pendosa. Sementara kepada ahli ibadah Allah mengatakan, wahai malaikat, giringlah ia menuju neraka. Jamaah ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengungkapkan fakta yang menarik dan beberapa pelajaran bagi kita semua. Ahli ibadah yang sering kita asosiasikan sebagai ahli surga, ternyata dalam kasus di dalam hadis itu justru sebaliknya dimasukkan neraka. Sementara hamba lain yang terlihat sering melakukan dosa justru mendapatkan rahmat, dimasukkan Allah ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, pertanyaannya, mengapa demikian? Jawabannya adalah karena nasib kehidupan akhirat sepenuhnya menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia seperti kita ini tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk memvonis orang lain atau kelompok lain sebagai ahli neraka, sebagai yang sesat, sebagai ahli surga, sebagai orang yang dilaknat atau dirahmati. Tidak ada alat ukur apapun yang sanggup mendeteksi kualitas hati dan keimanan seseorang secara pasti. Jika diamati ahli ibadah dalam hadis di atas,
terjerumus ke jurang neraka lantaran melakukan sejumlah kesalahan. Dan ini adalah penjelasan para ulama mengenai hadis ini. Yang pertama, kesalahan ahli ibadah itu adalah lancang mengambil hak Allah dengan menghakimi bahwa saudaranya tidak akan mendapat ampunan Allah dan tidak akan dimasukkan surga oleh Allah. Mungkin niatnya baik, yakni hasrat memperbaiki perilaku saudaranya yang sering berbuat dosa. Namun ia ceroboh dengan bersikap selayaknya Tuhan, menuding orang lain salah sembari memastikan balasan negatif yang bakal diterimanya. Dalam etika dakwah, si ahli ibadah sedang melakukan perbuatan di luar batas wewenangnya sebagai dai, sebagai orang yang mengajak. Ia tidak hanya menjadi dai, tapi sekaligus hakim, tukang vonis. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, dengan peringatan yang baik. Jika perlu argumen, maka bantahlah argumen mereka dengan bantahan yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terjemahannya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa beriman hendaknya ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Ayat ini tidak hanya berpesan tentang keharusan seseorang untuk berdakwah secara arif dan santun, melainkan menegaskan pula bahwa tugas seorang hamba kepada hamba lain adalah sebatas mengajak dan menyampaikan. Mengajak tidak sama dengan mendesak. Mengajak juga bukan melarang atau menyuruh. Mengajak adalah menunjukkan jalan kebaikan atau jalan kebenaran, serta mengingatkan orang tersebut jika jalan yang ia tempuh itu salah atau melanggar. Kita mengajak dengan cara memotivasi, merayu, mencari cara-cara yang paling halus sembari menunjukkan alasan-alasan yang meyakinkan. Urusan apakah ajakan itu diikuti atau tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kata para ulama, kesalahan kedua yang dilakukan ahli ibadah dalam kisah di atas adalah dia terlena terhadap prestasi ibadah yang sudah dia raih. Hal itu dibuktikan dengan kesibukannya untuk mengawasi dan menilai perilaku orang lain ketimbang dia bersibuk-sibuk menilai dan mengawasi dirinya sendiri. Dalam tingkat yang lebih parah, sikap semacam ini dapat membawa seseorang pada salah satu akhlak tercela yang bernama tajassus, gemar mencari-cari kesalahan, dosa, dan keburukan orang lain. Apalagi bila orang yang menjadi sasaran belum tentu benar-benar berbuat salah, hanya karena berbeda perkara khilafiyah, seringkali lantaran kesalahpahaman. Sebuah perbuatan yang secara sekilas pandang tampak salah, sebenarnya tidak. Itu hanya masalah khilafiyah. Sesuatu yang dilihatnya salah itu hanya masalah hal-hal yang diperdebatkan di dalam diskusi umat Islam, maka sebenarnya perbuatan dia menghardik-hardik itu adalah salah. Tentu saja, ma'asyiral muslimin, memperbanyak ibadah dan meyakini kebenaran adalah hal yang utama. Akan tapi keliru tatkala sikap tersebut dihinggapi ujub, berbangga diri, berbangga-bangga terhadap apa yang dia paham, terhadap pemahaman yang mungkin saja dan menjadi niscaya dimiliki oleh umat Islam dari kalangan lain. Ujub ini merupakan penyakit hati yang cukup kronis, bersembunyi di balik kelebihan-kelebihan diri, kemudian pelan-pelan mengotorinya dan menumbuhkan akar-akar takabur, merasa dirinya paling besar dan paling benar. Bisa saja seseorang selamat dari perbuatan dosa, tetapi dia kemudian terjerumus ke dalam jurang yang lebih dalam, yaitu jurang kesalahan bernama bangga diri ini.
Ma'asyiral muslimin, mestilah kita ingat, menghindari perbuatan dosa memang hal yang amat penting. Tetapi yang lebih penting lagi bagi seseorang yang sudah terbebas dari dosa adalah menghindari sifat bangga diri. Sebuah maqalah bijak berujar, perbuatan dosa yang membuatmu menyesal jauh lebih baik ketimbang ibadah yang disertai rasa bangga dan sombong atas umat atau orang lain. Watak buruk dari kelanjutan sikap ujub ini biasanya adalah sikap watak merendahkan orang lain. Amal ibadah yang melimpah, apalagi disertai pujian dan penghormatan dari masyarakat sekitar, sering membuat orang lupa lalu dengan yang lain. Orang-orang semacam ini umumnya terjebak dengan penampilan luarnya. Mereka menilai sesuatu hanya dari yang tampak secara kasat mata, padahal bisa saja orang yang disangkanya buruk, disangkanya salah di mata karena lebih banyak memiliki kebaikan lantaran bukan tipe yang suka pandangan mata kita. Ma'asyiral muslimin, dakwah ini bukan tugas kiai, ulama. Masih Alaihi Wasallam melakukan dakwah ini. Satu ayat yang kita terima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Islam kita semua untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan kita orang lain, menghalangi orang lain. Kita tidak boleh berdiam diri ketika melihat kemungkaran. Hanya saja di dalam prakteknya semua ma'ruf nahi munkar harus bijaksana sehingga usaha ma'ruf nahi 'anil munkar terrealisasi dengan baik dan pencegahan kemungkaran pun tidak menimbulkan kemungkaran baru yang jadi lebih besar lantaran tidak dengan cara-cara yang bijak. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah rahimakumullah. Khatib kembali mengingatkan diri dan jamaah sekalian bahwa ada etika dakwah yang perlu diingat, yakni jangan membenci, jangan merendahkan orang lain, apalagi mencaci maki dan memojokkan orang lain. Dakwah yang sesungguhnya, dakwah berangkat dari niatan yang baik untuk tujuan yang baik, artinya dilakukan dengan cara-cara yang paling baik. Itulah makna sejati dakwah. Bukan marah, merangkul, bukan memukul. Yang paling mengerikan hawa nafsu sehingga menimbulkan pemaksaan dan aksi-aksi yang kekerasan. Hanya karena menganggap orang lain berbeda pandang sebagai pelaku, orang yang berbeda dirinya disebut kafir, disebut musyrik, disebut sesat, disebut saudara muslim dengan seterusnya. Semoga semua yang ini dapat menghindari yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin, jika sudah sampai pada level ini, pendakwah tidak hanya sudah melenceng jauh dari esensi dakwah itu sendiri. Dia bukan dakwah, tapi dialah sebenarnya sasaran dakwah itu sendiri. Sudah sangat benderang menegaskan bahwa tidak ada paksaan di dalam agama, dan oleh sebab itu menggunakan pendekatan kekerasan sama saja dengan menyampaikan pesan-pesan suci Al-Quran itu sendiri. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, qala, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum rajulun qara'a al-Qur'an hatta idza ra'aita bahjatahu alaihi wa kana rid'an lil Islam insalakha minhu wa qara'a dhahrihi ala jarihi bis-sayf wa ramahu bisyirk bi Allah ayyuhuma awla bisyirk. Qala sallallahu alaihi wasallam balir rami. Riwayat sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, sungguh yang paling aku khawatirkan pada kalian adalah
yang membaca Al-Quran sampai mahir dan terlihat kegembiraannya, dan orang-orang menganggapnya sebagai benteng bagi Islam. Kemudian dia sendiri menyampaikannya dan membuangnya ke belakang punggung. Sambil membawa pedang, ia menghardik tetangganya dan menuduhnya syirik. Hudzaifah bertanya, wahai Nabi, siapakah yang lebih pantas dijuluki syirik, yang menuduh atau yang dituduh? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang menuduh. Hadis ini riwayat Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua yang hadir ini dilindungi oleh Allah dari perbuatan buruk, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil barrir raufil jawad الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد المان باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المختار وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد المنور وعلى آله وأصحابه كما أمر اتقوا الله فيما أمر زجر لعلكم تفلحون يوم المحشر. اللهم ارضى عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا لسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة، من مدينتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله